Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Selamat menyaksikan. Shalom Aleihim. Nama saya Eti Justiana Saragi. Saya sekolah di Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia dengan NIM 11221394 ST Prodi Teologi. Video ini kami buat sebagai tugas ujian tengah semester dari mata kuliah misiologi dengan tema hamba Tuhan sebagai pelaksana misi antara panggilan dan pengutusan. Hamba Tuhan sebagai pelaksana misi antara panggilan dan pengutusan. Hamba Tuhan adalah individu yang dipanggil untuk melayani Allah dan sesama melalui berbagai bentuk pelayanan seperti pengajaran, penginjilan, dan kepemimpinan rohani. Mereka bertugas membimbing jemaat dalam iman, menyampaikan firman Tuhan, dan menjadi teladan kehidupan sehari-hari. Untuk dapat melayani dengan efektif, hamba Tuhan memerlukan pemahaman mendalam tentang Alkitab, teologi, dan prinsip-prinsip kepemimpinan, serta kedewasaan spiritual dan moral. Sekolah teologi berperan penting dalam mempersiapkan dan membekali calon hamba Tuhan dengan pendidikan akademis dan pembinaan rohani. Di sekolah teologi, mahasiswa mempelajari studi Alkitab, teologi, homiletika, dan kepemimpinan pastoral, sekaligus mengalami pembentukan karakter melalui komunitas dan bimbingan rohani. Lembaga ini tidak hanya memberikan teori, tapi juga mempersiapkan calon hamba Tuhan secara praktis untuk menghadapi tantangan pelayanan. Dengan demikian, sekolah teologi menjadi sarana pengembangan kompetensi dan spiritualitas, sehingga lulusan siap menjalankan panggilan dalam gereja dan ladang misi. Maka dari itu, kami akan menampilkan kegiatan salah satu sekolah teologi, yaitu Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia yang bertempat di Surabaya, yang berkualitas untuk menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang berkarakter. Karena ini adalah faktor penting dalam menunjang misi untuk pekabaran Injil. Mari ikutin saya. Low battery. Salam Aleihim. Please charge. Saat ini kita akan berkunjung ke Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia bertempat di Surabaya. Kita akan memasuki gedung Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia. Mari kita ikutin, kita berkunjung ke sekolah ini dan kita mewawancarai beberapa mahasiswa yang ada dari luar pulau, dari luar Jawa, dan semua berada di sekolah ini. Mari kita ikuti. Turun. Shalom Ibu. Kita sekarang masuk di gedung Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia dan kita akan mewawancarai beberapa mahasiswa Low battery. tentang Please charge. perkembangan rohani mereka dan kenapa mereka masuk di sekolah ini dan punya komitmen untuk menjadi hamba Tuhan atau guru sekolah agama Kristen. Ayo, di sini ada Kak Yesi. Beliau sudah semester berapa, Kak? Saya semester akhir, Ibu. Semester akhir. Power on. Semester akhir berarti sudah 4 tahun. Iya, bahkan saya sekarang sudah melanjutkan studi untuk yang S2, Ibu. Wow, puji Tuhan. Di sini ada S1, S2, dan S3 juga doktor. Jadi kita coba ikutin kenapa Kakak ini mau melayani Tuhan dan menjadi saksi-saksi Kristus. Silakan Kak, bagaimana perkembangan kenapa ingin menjadi hamba Tuhan? Kalau keinginan untuk menjadi hamba Tuhan itu yang pertama lahir dari perjalanan seiring waktu berjalan. Dulu saya tidak sempat berpikir untuk mau jadi hamba Tuhan.
Tapi dikarenakan saya bertumbuh di lingkungan gereja waktu saya kecil sampai saya pemuda, dan karena saya juga terlibat di pelayanan di sana, lama-kelamaan keinginan untuk melayani Tuhan itu bertumbuh, sehingga pada saat saya selesai untuk studi SMA saya ditawarkan ke STT Anugerah Indonesia, dan itu sebenarnya menjadi pergumulan juga buat saya pribadi. Tapi karena saya mau untuk belajar mengikuti apa yang Tuhan mau, kalau memang Tuhan izinkan saya untuk ada di STT Anugerah, dibentuk di sini, saya berdoa dan saya minta supaya kalau memang jalan Tuhan, kehendak Tuhan, saya dipanggil untuk melayani Tuhan, Tuhan lancarkan setiap pengurusan saya ke sini waktu itu. Dan puji Tuhannya saya sampai selesai pengurusan semuanya berjalan dengan baik, dan dalam pengurusan itu saya cuma butuh waktu 1 hari untuk proses pengurusan kelengkapan saya untuk kesini, dan saya kesini dan mengikuti proses untuk ada di asrama karena saya ikut yang asrama. Puji Tuhan proses berjalan 4 tahun saya selesaikan di asrama, dan karena didikan yang luar biasa juga yang ditanamkan di tempat ini oleh Bapak Ibu pembina yang tentunya juga orang tua rohani bagi kami anak-anak yang di asrama, dan itu yang membawa saya secara pribadi semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya lewat panggilan Tuhan untuk saya melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Luar biasa. Siapa yang luar biasa? Pasti Tuhan Yesus yang sudah menggerakkan hati seorang anak muda yang ingin menjadi saksi Kristus. Kita juga akan melihat bagaimana sekolah minggu ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang luar pulau yang ingin menjadi hamba Tuhan. Kita akan ikuti dan kita akan mendengarkan bagaimana pengalaman seorang mahasiswa dari luar pulau yaitu Papua tentang keinginan untuk sekolah di tempat sini. Dan saya kira bersyukur bahwa sekolah tinggi teologi Anugerah Indonesia ini menyediakan asrama bagi mahasiswa dari luar pulau. Mari kita ikuti. Di dalam firman Tuhan mengatakan, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Artinya bahwa ketika kita mau melayani Tuhan, tidak ada alasan di mana dan bagaimana, sehingga kita mempunyai satu visi, yaitu ingin menjadi saksi Kristus. Saatnya kita akan mewawancarai putra daerah dari Papua dan dari Ambon. Ayo ikutin saya. Mari kita ikutin pengalaman putra daerah dari Papua, bagaimana dia perkembangan iman saat sekolah di STT AI Surabaya. Bagaimana Bung keadaannya? Baik? Ya Ibu, baik. Sukacita? Amin. Oke. Coba untukkan bagaimana Bung bisa sampai di sekolah tinggi teologi Anugerah Indonesia ini. Kenapa sampai memilih sekolah ini untuk membuat Bung bisa menjadi hamba Tuhan? Tujuan saya datang di sini untuk karena sekolah teologi Anugerah Indonesia ini kualitasnya baik, dan juga dosen-dosennya berkualitas, dan juga dari alumni dari sini keluar itu banyak pelayanan di mana daerah, di mana tempat banyak alumni. Maka itu saya mau pingin menjadi. Merasa bersyukur ya Bung ya. Kenapa? Ya. Bung bisa sampai di sini. Apakah memang di Papua itu banyak jiwa-jiwa yang perlu dilayani? Iya, banyak juga. Ada yang tidak ada gembala, ada yang ada gembala,
tapi kebanyakan ada yang nggak ada gembala, mereka ada nganggur aja di luar. Maka itu kerinduan saya mau melayani di tempat saya. Maka itu saya datang sini untuk kuliah. Nanti saya balik Sudah bisa melayani Tuhan. bisa melayani Tuhan di tempat saya di sana. Luar biasa Tuhan. Tidak ada dana, tidak ada sponsor, tidak ada apapun, tapi kalau Tuhan yang berkuasa pasti ada jalan. Sehingga Bung ini punya kerinduan untuk melayani di tempat beliau berada, yaitu Papua, sehingga banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Luar biasa. Bung, namanya siapa? Pito Akerkwa. Coba Bu, saya Bung itu panggilannya apa Bung? Iya, panggilannya Pito Akerkwa. Kalau nama lengkapnya Piton Wakerkwa. Berarti panggilannya Pito. Pit. Pit, panggilan Bung Pit, ya. Iya. Coba ingat, Bung Pit dari Papua. Perlu diingat, Papua itu adalah surganya Indonesia yang belum pernah dijamah, tapi di situ banyak sekali yang perlu dikembangkan. Papua, ya, bukan IKN. Papua adalah surganya Indonesia. Yuk, terima kasih ya Bung. Selamat berjuang untuk Tuhan Yesus. Tidak perlu ragu melayani Tuhan, karena Tuhan yang sudah menjamin hidup Bung. Oke? Terima kasih Bu. Thank you. Kita sekarang beralih kepada Nyong Ambon. Ambon mungkin sudah banyak yang tahu ya. Banyak sekarang di sana jiwa-jiwa yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Tapi perlu Anda ketahui bahwa Ambon sekarang juga daerah yang miris, di mana banyak jiwa-jiwa yang sudah tidak mengenal Tuhan. Oke, sekarang kita lihat banyak anak muda yang tergerak untuk menjadi hamba Tuhan. Itu adalah pilihan Tuhan. Ayo kita ikuti, kita ketemu dengan Nyong Ambon ini. Namanya siapa Nyong? Dipanggil Nando aja. Oh, panggil Nando. Nyong, gimana kita ini? Sudah sampai di STIAI. Apa yang membuat Nyong bisa memilih sekolah ini dan tergerak untuk menjadi hamba Tuhan? Baik. Ini mungkin diawali dengan kesaksian sedikit. Bagaimana saya bisa ada di Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia. Pada awalnya pun saya dari kecil mempunyai hati untuk menjadi hamba Tuhan, dan itu modal saya. Dan Bapak Ibu dan teman-teman jangan lupa firman Tuhan pun mengatakan seperti ini. Tuhan tidak melihat rupa tapi melihat hati. Dan Tuhan melihat hati saya, melihat kerinduan saya bagaimana untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan pada akhirnya selesai saya SMA, itu pun dalam rencana Tuhan, dalam maksud Tuhan, ada orang yang diutus ke Ambon, dan singkat cerita bagaimana saya bisa ditemukan dengan hamba Tuhan tersebut, dan saya bisa sampai di Surabaya dan mengikuti proses perkuliahan. Dan puji Tuhan pun saya sekarang sudah menyelesaikan prodi S1 dan sedang lanjut di S2 dan sudah semester akhir juga. Dan mau dibilang di dalam perkuliahan Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia sangat baik sekali, karena bukan saja tentang pengetahuan saja, tetapi bagaimana membentuk karakter, mental, dan pola pikir, bahkan iman kita pun bertumbuh. Bahkan saya pun sendiri adalah salah satu anak asrama yang dibentuk oleh orang yayasan pembina, yaitu Pak Alfons dan Ibu Lili yang selaku juga orang tua rohani saya. Dan disitulah yang membuat saya tetap bertahan, tetap memilih untuk ada di Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia, dan memilih untuk tetap terus melayani Tuhan dengan sukacita. Thank you, terima kasih untuk Nyong Ambon. Saya percaya Soekarno pernah bilang bahwa berikan satu pemuda akan merubah semuanya. Begitu juga banyak pemuda-pemuda dari luar pulau yang ingin masuk di dalam sekolah ini, bukan karena melihat bahwa sekolah ini megah atau bagaimana, tapi karena kerinduan ingin kembali ke tempat di mana mereka berada dan mereka melayani Tuhan. Mari, setiap orang yang ingin melayani Tuhan bukan hanya belajar, tapi ketika kamu
mendukung mereka melalui dana ataupun melalui doa, itu suatu pelayanan. Jadi jangan dibatasi dengan bahwa kita melayani Tuhan, kita harus aktif ke gereja atau kita berkhotbah. Tapi ketika kita menyalurkan dana kita untuk hal-hal yang positif, mendukung Nyong Ambon dan Bung Papua ini, itu luar biasa. Jadikan semua muridku, itu kata Tuhan Yesus. Dan kita akan sekarang mewawancarai dua pengurus dari SDAI, di mana yang satu anak muda, ini mewakili generasi muda kita. Berarti tidak ada batas umur ketika kita mau melayani Tuhan. Kami silakan Bapak Yohanes lebih dahulu yang sudah senior. Bagaimana perkembangan untuk kerohanian kita sejak masuk ke dalam SDAI? Iya, memang ketika mahasiswa masuk SDAI ini, ya pasti dibekali bagaimana kita melayani Tuhan. Caranya bagaimana, tekniknya bagaimana, bukan hanya dalam praktek tetapi juga biblika. Ya, jadi kita diberi ilmu bagaimana cara kita berkomunikasi, baik cara menyampaikan firman Tuhan, baik cara ketika ada konseling, kemudian bagaimana kita berhadapan dengan masyarakat yang kita anggap itu masyarakat baru, sehingga pengembangan misi visi SDAI yaitu bisa memperlengkapi hamba Tuhan dalam menjangkau jiwa, karena tujuannya memang adalah menjangkau jiwa agar mereka diselamatkan dan para hamba Tuhan dibekali dalam mereka melayani Tuhan. Terima kasih. Sekarang kita mau dengar bagaimana generasi muda kita, Bapak Kevin akan mewakili generasi muda kita bahwa tidak ada batasan umur ketika kita mau melayani Tuhan. Silakan Bapak Kevin. Oke, mungkin pinjam berada suara saya. Maaf, sebelum saya bicara lebih lanjut Bapak Kevin, kita perkenalan Bapak Kevin adalah saya di SDAI Anugerah sebagai Kapolri dari satu Dana, selaku dan juga untuk mengurus IT-nya juga. Dan untuk pertanyaannya tadi, anak muda tidak ada batas umur, itu benar sekali. Karena Tuhan itu bisa pakai siapapun, bahkan yang masih muda pun Tuhan bisa pakai untuk melayani Tuhan. Dan bahkan yang muda bisa merubah yang sudah senior. Ketika Tuhan mau berperkara, siapapun bisa dipakai. Dan di SDAI Anugerah, mau muda mau yang sudah senior, kita sama-sama dibekali dengan hal yang sama, pembentukan karakter yang pasti, karena salah satu moto atau yang ditekankan di SDAI Anugerah adalah living Christ-based character, di mana kita harus hidup sesuai dengan karakter Kristus. Terima kasih. Penjelasan singkat dari beliau ini adalah bukan main-main. Jadi bukan hanya S1, di sini ada S2, S3 dan juga doktor. Terima kasih. Biarlah semua penjelasan ini bisa membuat semua teman-teman kita yang ingin rindu melayani Tuhan tidak perlu takut. Muda, tua, kita akan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih. Salam Alhim. Sekarang kita akan mewawancarai bagaimana kesan dan pesan dari mahasiswa yang sekarang ini sudah semester 5, yaitu namanya Pak Pilis Purwanto. Mari kita dengarkan beliau. Ya, terima kasih Bu Eti. Saya menjadi mahasiswa ini terdorong karena kebutuhan bahwa saya selain seorang pekerja di bidang properti juga menjadi pelayan Tuhan, menjadi majelis di sebuah gereja, dan tentunya harus banyak dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan teologia khususnya, sehingga selain kami sendiri berkembang, kami juga terbeban untuk memberikan ilmu yang saya terima kepada rekan-rekan pelayan, juga jemaat di gereja di mana saya ikut terlibat dalam pelayanan. Ini penting, jadi kami ingin juga bertumbuh secara rohani di dalam spiritual formation dan pendidikan karakter sebagai seorang pengikut Yesus. Kami dibekali banyak hal, bagaimana teknik berkhotbah, bagaimana mendalami Alkitab, bagaimana menafsirkan Alkitab,
sehingga kami boleh ada pencerahan, sehingga kami banyak pengetahuan tentang Alkitab, lebih mendalami ilmu tentang Allah, yaitu teologia. Sehingga ini adalah bukan hanya sekedar keinginan, tetapi kebutuhan kami sebagai seorang mahasiswa. Jadi kami juga berharap ini menjadi referensi buat rekan-rekan, meskipun dalam kondisi bekerja, tetapi tetap ada waktu dalam mencari ilmu. Kita bisa Zoom, ya, dan ini juga sebuah perjuangan, effort yang luar biasa dari Bapak dosen yang membina kami selama ini. Begitu, Bu Edi. Terima kasih. So, apalagi yang akan menghalangi kalian untuk melayani Tuhan? Bekerja, usia, semua sudah tercukupi ada di STDIA. Jadi, mari, kalau kalian penasaran, langsung aja masuk dan kita kembali melayani Tuhan bersama-sama. Sebagai pengikut Kristus, setiap kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam misi Allah, baik melalui tindakan nyata maupun doa dan dukungan. Misi bukan hanya segelintir orang, tetapi merupakan panggilan seluruh gereja untuk membawa kabar baik dan menghadirkan kasih Allah di tengah-tengah dunia. Mari kita terus berkomitmen melayani dengan hati yang tulus, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, dan bekerja sama dalam menggenapi amanat agung. Semoga setiap langkah dan usaha kita dalam misi memuliakan Tuhan membawa dampak bagi dunia. God bless you. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. God bless you.